Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Herlina. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang struktural break dan nantinya saya akan melakukan uji coba tentang data yang saya punya, apakah punya struktural break atau tidak menggunakan stata. Nah, di sini struktural break itu sendiri apa? Yaitu merupakan perubahan signifikan dalam pola hubungan data atau tren dalam suatu rangkaian waktu atau time series. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena faktor ekonomi, kebijakan, perubahan teknologi, atau kejadian seperti krisis keuangan. Siapa yang menggunakannya? Yaitu biasanya dianalisis oleh ekonom, peneliti statistik, akademisi, dan analis keuangan yang bekerja dengan data ekonomi atau pasar keuangan. Nah, kapan terjadi? Yaitu sebenarnya kapan saja, namun terjadinya yaitu ketika ada perubahan besar dalam variabel yang diamati. Misalnya saat terjadi resesi, perubahan kebijakan moneter, krisis keuangan, atau gangguan eksternal lainnya. Nah, di mana dapat terjadinya yaitu dalam berbagai bidang seperti ekonomi makro, keuangan, produksi industri, harga saham, atau bahkan dalam data lingkungan dan sosial. Nah, mengapa structural break ini terjadi? Karena adanya faktor eksternal atau internal yang mengubah pola data yang sebelumnya stabil menjadi tidak stabil. Contohnya, perubahan suku bunga oleh bank sentral yang dapat menyebabkan perubahan dalam pola investasi dan konsumsi. Oleh karena itu, terjadinya struktural break karena mengubah pola yang sebelumnya stabil menjadi tidak stabil. Nah, bagaimana dapat dideteksinya struktural break itu? Yaitu bisa menggunakan beberapa mode statistik seperti chow test, Bayes-Perron test, atau analisis regresi dengan dummy variabel untuk menangkap perubahan struktur dalam data. Nah, untuk itu mari kita melakukan uji coba dengan menggunakan stata. Nah, di sini kita buka terlebih dahulu untuk datanya. Di sini saya sudah punya datanya yaitu data kurs ya, teman-teman. Nah, di sini kita sebelum membuka statanya, kita copy dulu dan nanti kita akan paste. Oke, copy. Nah, di sini kita langsung buka stata, terus ke menu data editor, kita paste ini. Nah, di sini sudah terpaste ya, teman-teman. Sekarang kita akan ke menu komen. Nah, kita ketik gente sama dengan maaf terpencet teman-teman. Oke, gente sama dengan n. Di sini kita akan membuat variabel baru ya, teman-teman. Nah, terus kita ketik lagi karena kita mau buat variabel baru, jadi kita ketik gen new test sama dengan td maaf. Nah, di sini kita menggunakan td ya karena dia bentuknya datanya harian, jadi bisa menyesuaikan dengan data yang teman-teman punya. Januari 2020 dan datanya 1 tahun yaitu 2020 tambah n minus 1. Nah, di sini kita ganti formatnya, format persen td new t. Terus kita balik lagi untuk melihat apakah data kita sudah terubah atau belum. Nah, di sini kita lihat kalau misal tadi cuma si variabelnya cuma ada kurs doang, sekarang udah ada new t, yaitu waktunya ya. Nah, di sini karena udah ada juga variabel barunya, terus kita lanjutin ke menu komen. Di sini kita bakal lihat apakah data yang kita punya itu dia sudah benar-benar berubah atau belum. Kita pastikan the set new t. Oke. Nah, di sini terlihat ya untuk time variabelnya itu di 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, untuk jenis datanya sendiri yaitu harian. Nah, sekarang kita akan langsung mencek grafik data yang kita punya ini. Nah, kita ke bagian time series, terus kita ke bagian grafik, terus line plots.
Nah, ini juga bisa kita lihat kalau misal nantinya apakah ada struktural break atau enggak gitu dalam data yang kita punya. Nah, kita klik course, save, terus klik OK. Oke, tunggu sampai grafiknya muncul ya teman-teman. Oke. Nah, di sini karena grafiknya muncul dan bisa kita lihat dalam grafiknya di sini, kita bisa lihat ada peningkatan secara tiba-tiba ya teman-teman, dari penurunan sampai peningkatan secara tiba-tiba gitu di rentan bulan Maret ya, sekitar di sini Maret April. Nah, dia naik secara secara apa ya, pesat gitu teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan struktural break-nya. Tapi di sini juga mengalami penurunan di bulan Juli secara drastis. Tapi ini juga tidak bisa dikatakan secara akurat ya. Perlu adanya tes-tes yang lainnya untuk melihat apakah benar adanya struktural break di bulan tersebut. Oke, kita lanjut ke menu komen. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya untuk melihat gitu hasil dari data kita. Nah, kita sebelumnya kita ketik dulu regress, terus kita masukkan yang tadi yaitu kurs karena nama variabelnya itu kurs. Terus kita lihat di sini datanya sudah muncul. Di sini ada beberapa kita melihat ya. Ada di model residualnya. Di sini kita punya data-datanya sudah muncul, nilai-nilainya juga. Terus juga di sini di kursnya koefisiennya juga udah ada, terus T-nya juga p-value-nya dan juga 95% koefisien intervalnya juga sudah muncul ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di p-value-nya di sini itu nilainya 0,000, berarti dia sudah signifikan gitu. Karena kalau misal data ini kurang dari lebih dari 0,05 berarti dia tidak signifikan ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat stabilitas dari data yang kita punya. Apakah memang data yang kita punya ini memiliki struktural break atau tidaknya gitu. Nah, kita ketik stat sb jusum, terus kita tunggu sampai datanya keluar. Nah, grafiknya keluar. Nah, di sini terlihat ya kalau misal grafiknya keluar. Dan di sini terlihat bahwa untuk recursive QSUM plot of course-nya di sini itu 95% dan bisa dilihat dulu ya teman-teman bahwa kalau misal di sini kan ada garis abu ya. Nah, terus di sini juga ada garis yang warna merah. Data kita itu garis yang warna merah, sedangkan harusnya itu kalau misal dia stabil, dia harusnya berada di warna abu. Maaf tadi warna abu ya. Tapi karena dia melewati, di sini dia melewati dari di 95% dari garis yang abu ini. Nah, bisa dikatakan dan bisa jadi juga bahwa itu artinya dia ada regresi yang tidak stabil ya. Nah, kalau misal dibandingkan dengan grafik yang tadi, sebenarnya tidak beda jauh ya teman-teman. Cuma memang perbedaannya di sini ada garisnya yang abu ini, dan kita lihat bahwa memang terjadi struktural break di antara bulan Maret ya. Di sini kan April dia sudah mulai struktural break, berarti sebelum bulan April yaitu Maret. Nah, di sana terjadi kenaikan yang cukup signifikan gitu. Berarti memang bisa dikatakan kalau misal itu ada struktural break-nya. Selanjutnya kita close dulu aja untuk yang ini. Terus kita lihat dari QSUM-nya sendiri. Nah, di sini kan terlihat ya bahwa data yang kita punya dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Dan juga di sini H0-nya itu no structural break. Tapi kita lihat juga tes statistiknya di sini kan dia lebih besar ya dari critical value, terus di 1%, 5% dan juga 10%-nya, dan di sini nilainya kan 3,8486, sedangkan dia lebih besar dari si critical value-nya sendiri. Berarti itu memperkuat ya teman-teman kalau misal data yang kita punya itu ada struktural break-nya gitu. Kalau tadi misal kita diperkuat oleh grafik, kalau misal sekarang itu diperkuat oleh tes statistiknya.
Selanjutnya kita akan menggunakan rumus yang lain lagi, yaitu kita ketik stat sb single. Oke, nah di sini dia muncul. Nah, di sini karena kita sudah muncul ya hasilnya. Kalau misal tadi kita lihat menggunakan grafik, kalau di sini kita lebih pasti ya teman-teman. Kalau misal ada di bulan apa dan di tanggal berapa gitu, ada struktural breaknya gitu. Dan di sini sudah terlihat. Kalau misal di sini kan tadi tuh sampel yang kita gunakan yaitu 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dan tadi ada struktural breaknya. Nah, di sini kita lihat estimate break date-nya itu ada di 5 Maret 2020. Berarti di 5 Maret 2020 tersebut mengalami struktural break dan itu adalah tanggal pastinya struktural break itu terjadi gitu. Jadi ini lebih akurat daripada grafik yang kita lihat tadi. Secara ini ada tanggal dan bulannya. Nah, selanjutnya kita juga akan mencek lagi gitu. Kan kalau misal ini estimate break date-nya itu baru di 5 Maret. Nah, kita penasaran nih, apakah di 5 Maret itu masih ada structural break yang terjadi gitu. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu gitu, apakah ada perubahan signifikan lagi gitu dalam si data yang kita punya. Nah, kita ketik sd now, terus kita klik, terus kita masukin data yang kita punya karena datanya harian, jadi TD, terus kita masukin yang ini ya teman-teman. Nah, ini kita masukin ke sini, terus kita tutup kurung, terus kita Oke, di sini kita barusan ada tipe ya teman-teman. Jadi datanya tidak muncul. Nah, sekarang udah muncul di sini, kita lihat lagi gitu untuk data yang kita punya. Nah, karena number of di sini 366 udah sesuai ya, sampelnya juga udah ada. Kita lihat lagi. Di sini karena datanya sudah ada, kita lihat juga di bagian probabilitasnya. Di sini kan dia lebih dari kurang dari 0,05. Jadi dia berarti menolak H0 gitu. Jadi memang ternyata setelah di 5 Maret pun dia mengalami struktural break ya. Dan di sini tidak jelaskan gitu untuk datanya dari tanggal berapa. Berarti memang untuk struktural breaknya itu sangat lama ya teman-teman, bisa dilihat tadi di grafiknya sendiri gitu. Nah, kesimpulannya berarti memang benar data yang kita punya ini mengalami struktural break dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.